Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sangat viral tentang masalah musik, utamanya persoalan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Ustadz Adi Hidayat ini menghalalkan atau memperbolehkan musik, akan tetapi tetap dengan syarat. Yang penting musiknya itu tidak melanggar ajaran-ajaran agama Islam. Namun bagi kaum-kaum sebelah atau Wahabi yang wawasan agamanya hanya bid'ah, sulit sekali bagi Wahabi untuk memahami, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di antara para ulama yang disampaikan oleh seorang ustadz di luar kelompok mereka sendiri. Bahkan di sini sudah viral sekali. Ini tulisan yang ada di Facebook teman-teman ya. Ini ngeri kalau kalian baca, ngeri sekali. Ini Andi Malik Ar-Roziain. Kata orang ini, tidak disyariatkan mengikuti pandangan masyarakat awam di dalam takfir muayyan. Terlebih persoalan penghalalan musik yang dilakukan oleh si kafir Adi Hidayat. Ini apa maksudnya? Yang dilakukan oleh si kafir Adi Hidayat jelas telah menyelisih nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Orang ini jelas mengatakan Ustadz Adi Hidayat itu sudah kafir, menyalahi ataupun menentang, menyelisihi Al-Quran, menentang hadis, bahkan menentang ijma' ulama. Ya Allah. Dan semestinya masalah ini diselesaikan dengan mengikuti pandangan di kalangan ahlul ilmi, bukan di kalangan masyarakat awam. Maka bagi ahlul ilmi yang mengetahui dasar-dasar hukumnya, wajib menegakkan takfir atas ini Adi Hidayat mungkin ya, bukan malah tawakuf dan mengembalikan kepada pandangan masyarakat awam yang pastinya perkara tersebut masuk pada bab khofiyah. Ini diantara akidah murji'ah yang berbahaya dan patut diwaspadai. Ini sudah jelas berfaham takfiri hanya karena persoalan musik ini teman-teman. Musik itu masih khilafiyah. Jadi tolong jangan atas nama ijma' ulama, jangan. Ayolah, kalau kalian itu anti musik, ya silakan, tetapi jangan sampai mengkafir-kafirkan orang yang tidak sependapat dengan kalian. Khilafiyah bagi mereka itu diperuncing, dibesar-besarkan, sementara sutat-sutat Wahabi yang sudah jelas-jelas menentang ayat suci Al-Quran, menentang hadis, menentang ijma' ulama, mereka itu mingkem. Mereka diam 1000 bahasa, seolah-olah mereka tidak ngerti, tidak tahu persoalannya. Ini ngeri, Wahabi ini ngeri teman-teman. Mereka itu alergi sekali dengan pendapat di luar kelompok mereka sendiri. Kalau kelompok mereka sendiri berbeda pendapat, mereka berteriak, itu maklum, itu khilafiyah. Coba kalau di luar kelompok mereka yang berbeda pendapat, mereka teriak-teriak seperti ini kan? Ini sifat aslinya sudah keluar ini. Ya Allah, orang yang membolehkan musik kok dihukumi kafir kipiye? Musik itu khilafiyah, makanya banyak referensi, makanya banyak bahan bacaan. Kalau mau tahu dalil musik ya silakan baca-baca di kitab-kitab para ulama. Kalau bukan dari golongan mereka, mereka nggak percaya. Tapi mereka menuntut golongan orang lain untuk percaya pada mereka. Ini sudah ciri khas orang-orang yang keras kepala itu seperti itu. Kalau tidak sependapat dengan pemahaman mereka terhadap ayat kayak terhadap hadis, lalu dituding menolak hadis, menolak ayat. Ini kan ngawur, ngacau seperti ini Wahabi itu ya. Coba Anda buka dalam kitab Fiqhus Sunnah. Ini karya Sayyid Sabiq. Beliau di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, tepat di juz ketiga punya kami, pada halaman 57 sampai 58, terbitan Darul Kitab Al-Arabi. Di sini dalil-dalil yang mengatakan bolehnya nyanyi dan musik. Nomor 3 ini ya,
ma sahha an jama'atin katsirina minas sahabati wat tabi'ina annahum kanu yasma'una al-ghina'a wad darba 'alal ma'azifi. Telah sahih dari golongan banyak dari sahabat Nabi dan tabi'in bahwa mereka itu mendengarkan nyanyian dan memainkan alat musik. Ini sudah sahih bahwa ada sahabat maupun tabi'in yang memang mau mendengarkan nyanyian ataupun alat-alat musik. Faminas sahabati Abdullah bin Zubair wa Abdullah bin Ja'far wa ghairuhuma, wa minat tabi'ina Umar bin Abdul Aziz wa Shuraih al-Qadhi wa Abdul Aziz ibnu Maslamah muftil Madinah wa ghairuhum. Contoh di antara para sahabat adalah Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Ja'far, dan selain mereka berdua. Wa minat tabi'ina Umar bin Abdul Aziz wa Shuraih al-Qadhi wa Abdul Aziz ibnu Maslamah muftil Madinah wa ghairuhum. Sedangkan dari kalangan tabi'in contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz, Shuraih al-Qadhi, Abdul Aziz bin Maslamah mufti Madinah. Ini mufti Madinah Pak ya. Dan selain mereka. Oleh sebab itu banyak belajar. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Apa sih? Kopar kafir, syarak syuruk, bid'ah, bid'u. Belajar yang banyak kalian belajar. Masih kurang silakan cek dalam kitab Yas'alunaka fid dini wal hayah. Ini karya daripada Syekh Ahmad As-Sarbasi. Beliau ini menjelaskan dalil-dalil tentang masalah haramnya musik itu sebenarnya dilarikan apabila di sana ada unsur atau memang digunakan untuk keharaman. Ya contoh main gitar agar bisa enak minum khamr, bisa enak dengan biduan-biduan, itu baru haram. Kalau musiknya yang enggak, apalagi kita ingat Allah. Kan banyak sekarang musik-musik religi itu sudah banyak. Bahkan terlalu banyak orang yang sadar gara-gara mendengarkan nyanyian atau musik yang mana di sana isinya itu mengenal Allah, kemudian menceritakan bagaimana Rasulullah mengingat kematian. Mereka sadar dengan alat-alat seperti itu. Hati-hati kalian yang memilih ilmu dari siapa kalian itu. Jangan sampai kalian itu mengambil ilmu dari kaum-kaum takfiri, suka mengkafirkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Ya Allah. Coba saya mau nanya sekarang, mana sutat-sutat Wahabi yang mengecam Khalid Basalamah, yang mana dia Khalid Basalamah itu mengatakan bahwa rukun wudhu ada 2. Itu viral videonya Khalid. Kenapa diem kalian? Rukun wudhu ada 2, yaitu membasuh wajah dan tangan sampai siku saja katanya. Selain itu sudah sunnah muakkadah hukumnya, sama dengan tayamum. Itu kata Khalid Basalamah. Menginjak kotoran kucing batal wudhunya. Cobalah ayat Al-Quran mana, hadis yang mana, ijma ulama yang mana yang ngomong begitu? Kan gak ada. Kenapa kalian diam? Kok pura-pura tidak tahu? Bahkan terlalu banyak ya sutat-sutat Wahabi yang melakukan kedustaan. Dusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i, dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dusta atas nama ini dan itu, dusta atas nama para ulama-ulama Syafi'iyah. Kenapa kalian diam? Apakah berdusta itu mujma' alaih hukumnya boleh menurut kalian? Dusta itu mujma' alaih, disepakati haram sudah. Berdusta atas nama ulama ini, ya Allah, piye kisih? Sutat-sutat Wahabi itu melenceng dari Al-Quran hadis, kalian diam. Giliran mukhtalafeh, giliran sesuatu atau hukum sesuatu itu masih diperselisihkan oleh ulama, kalian itu main kopar kapir. Musik itu mukhtalafeh, hukumnya masih diperselisihkan oleh ulama. Kalian sudah menuding dan main kopar kapir. Sementara sutat-sutat Wahabi kalian yang berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, berdusta atas nama ini dan itu, yang sudah jelas dusta itu mujma' alaih haramnya, kalian itu diam 1000 bahasa. Bisa mikir nggak Wahabi itu? Bisa mikir nggak? Yuk, ayolah mikir kalian tuh, mikir.
Ngeri musuh kalian tuh ngeri ya. Wahabi itu ngeri. Kuceluk